Selamat pagi, Bu. Ibu mau pinjam buku perpus? Iya Mbak, bisa presensi dulu menghadap ke komputer. Ibu, terima Terima kasih. kasih. Lumaya, ini situs web perpusnya apa ya? Iya, Bu. Kok ini susah banget ya ini? Ya, untuk webnya menggunakan nomor IP 192.168.100.15 garis miring DGLIB LIB. Coba silakan dicoba dulu. Ini berapa ya? Berapa ya tadi? Coba 100. Terus? Apa ya? Belum aku malah. Lumayan sulit ya? Ya ini kok susah banget ya, Bu? Ya Mbak, coba saya tanyakan ke admin dulu ya. Atau halo? Pak Hafid ya? Ini tuh ada komplain dari siswa terkait web perpus itu kan alamatnya terlalu panjang kalau menggunakan IP. Apakah bisa dibantu untuk dirubah menjadi lebih pendek atau lebih mudah gitu Pak? Saya tunggu. Terima kasih Pak Hafid. Selamat pagi Bu Maya. Ya pagi Pak Hafid. Ada yang bisa saya bantu Bu? Ada Pak, tadi terkait yang komplain itu minta alamat webnya tidak menggunakan IP. Jadi yang tertera itu lebih mudah gitu loh Pak. Bisa enggak ya? Oke, baik. Akan segera saya setting sehingga alamat web perpustakaan akan bisa lebih mudah diingat. Oh iya, terima kasih ya Pak. Iya, Tolong sama-sama. bantu. Nah, seperti itulah Sobat SMK sekalian, contoh permasalahan yang dapat diselesaikan oleh DNS server. Selain itu, kebutuhan untuk mengkonfigurasi DNS server merupakan suatu kebutuhan penting dalam mengadministrasi server. Sekarang, mari kita telah terlebih dahulu apa itu DNS, fungsi DNS, dan cara kerja DNS, serta jenis-jenis DNS agar kita paham betul apa yang akan kita kerjakan. Domain Name System atau DNS merupakan sistem yang menerjemahkan nama domain menjadi alamat IP. Jadi, nama domain yang tadinya hanya dimengerti manusia juga bisa dibaca oleh mesin komputer. Misalkan, kita ingin membuka website perpustakaan sekolah dengan DNS yang kalian bisa mengetik wiyatacendekia.lib pada browser. Lebih gampang kan daripada harus menuliskan IP address seperti 192.168.100.15/digilib. DNS sendiri bekerja pada lapisan aplikasi dan menggunakan protokol UDP pada port 53. Fungsi utamanya adalah penerjemah atau resolver. Sekarang lanjut ke fungsi DNS. Fungsi DNS adalah mencocokkan nama domain dengan IP address, sehingga kita bisa menemukan dan mengakses suatu website ibaratnya seperti menyimpan daftar kontak di handphone. Seperti saat kita ingin menelepon teman kita tinggal mencari nama kontak mereka, jadi tidak perlu mengingat nomor handphone mereka lagi kan? Nah, cara kerja DNS juga mirip seperti mencari nomor handphone di daftar kontak karena DNS juga memetakan nama dan nomor internet protokol. Yuk kita lihat bagaimana DNS bekerja. Yang pertama, query. Query adalah saat di mana kalian mengetikkan URL ke address bar pada browser. Katakanlah wiyatacendekia.lib. Dari sini, server DNS akan mencari alamat IP yang cocok untuk nama domain itu pada rekam data yang tercatat di sistem, tepatnya di file host dan disk. File host adalah file yang berfungsi mengarahkan nama domain ke IP address tertentu,
Sedangkan CIS merupakan data sementara yang tercatat di komputer dan aplikasi yang kita pakai. Berikutnya, kalau DNS server tidak menemukan data alamat IP pada file host dan CIS, akan terjadi DNS recursion. Di sini, DNS mencari informasi dalam case penyedia internet kalian. Nah, seandainya di server masih belum menemukan alamat IP di penyedia internet, dia akan mencarinya ke root name server. Root name server adalah semacam database yang menjawab pertanyaan soal nama domain. Setelah sistem menemukan server website, authoritative name server akan mengambil alih tugas. Jenis server satu ini memiliki semua informasi lengkap soal situs web yang dituju. Dari sini, sistem akan mengirimkan kembali informasi website ke browser. Sekarang, browser akan menampilkan website yang kalian inginkan. Tapi, meski website sudah bisa diakses, proses kerja DNS masih berlanjut, yaitu DNS caching. DNS caching adalah proses menyimpan IP address yang didapat dari authoritative name server. Jadi, kalau nanti kita mengetikkan nama domain yang sama, tentunya proses pencarian akan lebih cepat. Nah, secara umum itu tadi cara kerja DNS. Meskipun begitu, ternyata jenis DNS record itu ada banyak dan fungsinya berbeda-beda. Mari kita bahas beberapa jenisnya. Pertama, NS record. Name server record merupakan server yang memiliki database nama domain dan IP address yang berfungsi untuk menyimpan nama domain dan juga record DNS server dari domain tersebut. Sehingga pengguna tidak perlu menghafalkan alamat IP address dari server yang dimiliki. Selanjutnya, A-record. A-record atau address record adalah DNS yang menunjukkan alamat IP untuk domain tertentu. Misalnya, A-record untuk domain wiyatacendekia.lib adalah 192.168.115. Oh iya, A-record hanya mendukung IPv version 4 saja ya. Berikutnya, CNAME record. CNAME record adalah singkatan dari Canonical Name Record. Fungsi DNS ini adalah sebagai alias untuk domain lainnya. Jadi, pengguna bisa mengakses satu website yang sama meski nama domainnya berbeda. Dengan kata lain, mengarahkan banyak website ke satu alamat IP yang sama. Misalnya, kita punya subdomain alias.domainanda.com dan alias 2 domainanda.com. Kalian bisa mengarahkan kedua domain tersebut agar mengarah ke satu domain utama, yaitu utama.domainanda.com. Kemudian, PTL record. PTL record atau pointer record yaitu record DNS yang berfungsi untuk memetakan IP address ke sebuah hostname. PTL record juga bisa disebut sebagai reverse DNS. Hal ini disebabkan karena PTL record memiliki fungsi yang berkebalikan dengan e-record. Sekarang, kalian sudah tidak bingung lagi kan dengan apa itu DNS? Sekarang kita akan mulai untuk mengkonfigurasi DNS di server, di mana kita akan konfigurasi secara remote ya.
DNS-nya sudah saya konfigurasi. Ya. Coba sekarang Bu Maya untuk membuka web perpus lagi Ya. menggunakan alamat wiyatacendekia.lib. Sebentar ya Pak, saya coba dulu. Ya, cendekia.lib ya tadi. Nah, iya betul seperti itu Ibu. Lebih mudah bukan? Ya lebih mudah. Saya coba itu ke siswa ya, biar dicoba. Oke, silakan. Mbak, yang tadi tanya alamat web perpus sekolah, Iya, Bu. coba ke sini. Mbak, coba sekarang melalui komputer, menghadap ke komputer dulu, ke sana nanti. Terus seperti tadi, tetapi alamatnya berubah menjadi wiyatacendekia.lib. LIB. Bu, ternyata jadi lebih mudah ya Bu kayak gini. Terima kasih ya Bu. Ya, besok lagi bisa digunakan dengan alamat itu ya, Mbak. Udah. Ngapain sih dari tadi? Ini loh, tadi itu kita mau buka web perpus tapi susah. Setelah diganti DNS-nya jadi lebih mudah. Ajarin ya nanti. Ya. Nah, seperti itulah rekan-rekan guru dan juga siswa sekalian. Manfaat kita dari mengkonfigurasi suatu DNS, maka dari itu akan memudahkan kita ketika kita mengakses sebuah website. Selamat mencoba!